hari itu ada dua gadis yang berlutut di hadapan Mama. Yang satu minta Mama untuk menyerahkan nyawa kamu. Dan yang satu lagi memohon agar Mama bertahan dan memperjuangkan hidup kamu. Sejauh apapun aku pergi, mereka biarlah aku hidup tenang tanpa mereka lagi. Sekarang aku mau nanya sama kamu. Kalau misalkan keadaan terbalik, aku udah gak punya harapan hidup, dan Rafa membutuhkan jalan aku, apa kamu akan minta sama aku untuk menyelamatkan mereka, Rafa? Apa ini berikut aku? Dia ada di sini, di depan hadapan kamu, dan menyadari kalau Paris gak Sinda dulu lagi. Serius gak pakai topi? Ini pakai topi loh, men. Iko kalau aku dari kemarin aja seharusnya lu pakai topi loh. Ya, jadi Reno itu mendapat kesempatan kedua untuk hidup yang jelas dari Tuhan, karena dia masih dikasih kesempatan untuk hidup lagi. Alhamdulillah ya Allah, kamu sadar sayang, kamu sadar. Alhamdulillah, kamu sadar. Sayang. Tenang aja, ini bukan air mata kesedihan, tapi ini air mata kebahagiaan, sayang. Paris itu tetap simbol cinta yang sakral buat Yasmin sama Reno. Aku gak pernah nyangka aku akan kembali lagi ke kota ini. Kalau kita tidak bisa memiliki orang yang kita cintai, buat apa Tuhan pertemukan kita dengan mereka? Aku yakin gak ada yang bisa ngerusak hubungan kita. Tapi di sisi yang lain, saya juga ingin anak saya Reno itu bisa mandiri dan terlepas dari pengaruh wanita itu. Entah kenapa Paris terasa gak seindah saat pertama aku menginjakan kakiku di sini. Mungkin karena aku tahu orang yang pernah menantiku di sini udah gak ada lagi. Dan karakter yang baru, karakter Paris itu cukup menarik. Ya, di sini Reno sadar karena masa lalunya dia banyak nyakitin Akila. Halo? Halo, Kil. Ini gua, Reno. Ada perlu apa lo telepon gue? Jangan lupa saksikan Love in Paris New Season hanya di SCTV, satu untuk semua.
koma dan nggak dijelaskan bahwa Rafa masih hidup atau enggak, dan di teaser dan trailernya pun juga nggak dijelaskan bahwa Rafa akan ada lagi di season 2. Yasmin, saat kamu baca surat ini mungkin aku udah gak bersama kamu lagi. Surat ini aku tulis bukan dengan tinta biasa, tapi dengan segenap cinta yang aku punya. Cinta yang tidak hanya membahagiakan kamu, tapi menjadi kehidupan bagi orang yang kamu cintai, yaitu Reno. Yes, jika memang ini akhir dari takdirku, lakukan satu hal untuk aku. Hiduplah untuk aku. Bahagialah untuk aku. Dan kenanglah semua yang pernah ada di antara kita untuk aku. Dan seterusnya nanti nonton Maafin Paris. Di season 2 ini Rafa dan Yasmin mungkin nggak seintens dulu gitu ya. Kalau dulu kan setiap Yasmin kenapa-napa selalu Rafa hadir, tiap Yasmin sedih, senang apa, Rafa selalu berusaha untuk ada di sisinya Yasmin. Yasmin, Tuhan itu udah kasih rezeki dan jodoh yang memang sesuai dengan manusianya. Ya, aku juga jodoh kamu, tapi mungkin sebagai kakak dan sahabat. Meskipun kamu punya Reno, tapi kamu gak punya aku, pasti hidup kamu gak terasa sempurna. Ada satu momen yang mana ibunya Rafa itu sangat ingin sekali bahwa Akila menjadi orang terakhir di hidup Rafa. Kalau yang namanya cinta itu nggak perlu lo kejar. Daya gravitasi di bumi ini akan dengan sendirinya ngedeketin lo sama orang yang lo cintai. There is always someone for someone. Karena Tuhan itu menciptakan manusia itu berpasangan. Jadi kalau emang lo gagal sama orang yang salah, pasti Tuhan udah nyiapin orang yang lebih baik lagi buat lo. Jadi lo gak perlu mikirin semua itu, lo santai aja. Hanya dia di duniaku. Aku mohon kasih tahu aku, Ten. Di mana makamnya Rafa? Buat apa? Dia hanya dia di mataku. Yasmin semakin tegar. Hidup Yasmin semakin banyak cobaan. Tapi Yasmin semakin yakin kalau semakin banyak cobaan itu dari Tuhan, Tuhan bakalan kasih kekuatan yang jauh lebih besar dari cobaan itu. Dan semakin menginspirasikan kalau hidup itu adalah sebuah anugerah yang harus diperjuangkan dan yang harus benar-benar disyukurin. Oke, Yasmin ke Reno yang jelas makin tambah gregetan. Gimana gitu galau-galauan. Kalau Yasmin sama Akila, jangan lakuin ini ke aku, Akila. Aku butuh kamu. Akila. Lo bilang sama gue, sejauh apa gue harus pergi supaya gue lepasin lo selamanya? Kalau Yasmin sama Rafa, kalau itu sih kayaknya siap-siap buat nangis. Yasmin ke Paris itu membuat Yasmin jauh lebih tegar dari sebelumnya. Hidup makin banyak cobaan, tapi Yasmin yakin kalau semakin besar cobaan itu, tapi Tuhan bakal semakin besar kasih dia kekuatan yang jauh lebih besar.
is like a flashback. Seru sih, apalagi sekarang banyak kru yang ikut, jadi banyak om enak apa-apa. Kak lapar, om. Jadi om tolongin ini om titip ini ya om. Terus yang kalau misalnya tiap pagi yang kayak om 2 euro om 2 euro om 2 euro om ini 2 euro yang kayak gitu. Terus banyak yang kayak kenapa kalau berantem sama om ini, aku sebel banget sama ini berantem sama ini main lagi. Soalnya banyak, kalau dulu kan cuman kayak kru kecil, jadi baik-baik sana sini. Kalau ini yang udah seru banget, semuanya ketawa lagi makan ketawa. Pokoknya kayak yang lebih, ini syuting tapi kita have fun, kita have a family di Paris, di kota orang. Jadi ya happy. Jangan lupa saksikan Love in Paris hanya di SCTV 1 untuk semua. Sekarang cowok lu masih hidup kan? Bahkan dia lebih sehat daripada sebelumnya.